Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Jumat 26 Agustus 2022. Tema kita adalah dedikasi. Kita baca dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Sahabat, dalam kehidupan ini, banyak orang seringkali lebih mengandalkan uang. Terlebih-lebih seperti di masa sulit sekarang ini. Orang berlomba-lomba dan berusaha sedemikian rupa untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Yang ada di pikiran hanyalah uang, uang, dan uang. Padahal, firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demi mendapatkan uang, banyak orang rela melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan menyimpang dari kebenaran. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Pikirnya dengan memiliki banyak uang, maka hidup mereka akan menjadi lebih tenang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Uang begitu memikat hati manusia dan memperhambanya. Pengkhotbah menulis demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Sahabat, banyak terjadi juga bahwa ada orang yang semakin berhasil dan tenar, seseorang dalam pelayanannya di masyarakat maupun dalam bidang kerohanian, semakin jauh dari tujuan semula. Jika awalnya setiap orang melayani orang lain untuk pertumbuhan rohani, nama Kristus saja yang ditonjolkan dan disanjung, namun seiring berjalannya waktu, di mana pelayanannya semakin maju dan sukses, maka pribadi si pelayanlah yang mulai dicari dan disanjung orang. Adalah fakta bahwa kesuksesan dapat mencuri kemuliaan nama Tuhan. Apalagi jika kita melihat pelayanan yang dilakukan di kota-kota besar. Ini sangat berpotensi menjadi kaburnya batas keagungan Tuhan yang hendak diberitakan dengan ketenaran si pembawa berita itu sendiri. Sementara jika kita mengingat di daerah terpencil, pelosok atau pedalaman, pelayanan yang dilakukan para hamba Tuhan sangat jauh dari perhatian dunia. Masih banyak di antara mereka yang mengalami seperti Paulus, lapar, haus, telanjang, dipukul, dianiaya, hidup menderita. Mereka pun bekerja begitu berat tak ubahnya seperti Paulus. Paulus berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Sahabat, sekalipun para hamba Tuhan yang melayani di desa-desa ataupun pelosok jauh dari kelimpahan harta benda, namun mereka tetap sungguh-sungguh setia melayani jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Jiwa-jiwa yang dilayani memang pada umumnya adalah orang-orang yang kurang mampu. Namun hamba Tuhan yang tinggal di desa-desa atau pedalaman mempunyai kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bila mereka melihat banyak jiwa menyerahkan diri kepada Kristus. Sahabat, hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang bekerja bagi kerajaan Allah tanpa pamrih. Mereka tidak dipandang dan cenderung diabaikan oleh dunia. Tak ada manusia melihat dan menghargai perjuangan mereka dalam pelayanan. Namun ingat, ada sepasang mata memperhatikan pengabdian tulus ini. Amsal 15 ayat 3 menulis, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sahabat, bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota tidak memiliki dedikasi. Namun, karena lingkungan, karena keadaan, tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pentingnya kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, memiliki dedikasi bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, mau di kota besar, mau di desa, di pelosok, dimanapun itu, hati kita tetap memiliki hati yang melayani Tuhan, hati yang melayani jiwa-jiwa
dengan dedikasi yang tinggi. Kita tidak melihat latar belakang atau siapa yang kita layani, tapi yang kita lihat adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus untuk diselamatkan. Ingat sahabat, mata Tuhan melihat dengan jelas hamba-hambanya yang bekerja, mengabarkan Injil dengan tekun, dan tetap menjaga sikap hati dengan benar. Puji Tuhan sahabat, demikian renungan pagi kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Betapa hati kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, khususnya kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang mengoreksi hati kami. Kalau ada di antara kami yang tidak melayani dengan ketulusan, dengan dedikasi seperti Engkau melayani, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh membawa hidup kami untuk terus memiliki dedikasi yang tinggi ketika kami mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami boleh memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, jiwa-jiwa yang akan kami bawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.